Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian dari Tarbiyah 8 ingin mempresentasikan hasil buku yang sudah saya baca. Nah, ini buku yang sudah saya baca ini memiliki rincian sebagai berikut. Judul bukunya adalah Metode Penelitian Pendidikan. Penulisnya Profesor Dr. Heji Mahmud, MSI. Pengantarnya Profesor Heji Pupuh Fatur Rahman. Penerbit dari Pustaka Setia. Kota terbitnya yaitu Bandung, Jawa Barat. Tahun terbit 2011. Jumlah halaman pada buku ini ada 274 lembar. Nah, isi daripada buku ini adalah membahas hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian, seperti halnya tentang pengertian-pengertian, metode, kerangka, serta susunan PTK atau penelitian tindakan kelas. Dan juga di dalamnya sudah ada beberapa contoh lampiran, yakni lampiran tentang kode etik penelitian menurut Universitas Indonesia pada 2009. Serta lampiran beberapa contoh judul penelitian pendidikan yang diakses pada 11 Mei 2010 melalui www.repository.ui.ac.id dan www.husbud.web.id. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat pembahasan langkah-langkah pada proses pelaksanaan penelitian menggunakan metode kualitatif serta kuantitatif. Buku ini menjelaskan langkah-langkah penelitian mulai dari penelitian judul, rumusan masalah, tujuan, studi pustaka, hipotesis, jenis dan sumber data, dan pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Buku ini memuat 14 bab, diantaranya bab 1 pada buku ini yaitu tentang ilmu dan penelitian. Dalam hal ini dijelaskan kaitan ilmu dan penelitian. Tahu kaitannya? Kaitan antara ilmu dan penelitian yaitu setiap ilmu yang didapat itu melalui kegiatan penelitian. Sedangkan dalam sebuah penelitian pasti butuh ilmu agar bisa memahami dan melakukan observasi secara sistematis dan objektif. Kemudian di bab 2 yaitu penelitian pendidikan. Dalam bab ini yang lebih ditekankan yaitu mengapa dinamakan penelitian pendidikan dan apa sebab pendidikan dijadikan objek penelitian. Alasannya adalah pendidikan itu lingkupnya sangat luas dan merupakan suatu sistem yang kompleks sehingga perlu dikaji secara detail komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti pada prosesnya, kurikulumnya, dan pembelajarannya, bimbingan konselingnya, atau bahkan manajemen pendidikannya. Di bab 3 yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif sampai dengan bab 10 analisis data dan penarikan kesimpulan itu merupakan satu bab yang saling berkaitan. Setelah di bab 2 kita tahu apa yang akan kita teliti, nah di bab 3 sampai 10 ini adalah sebuah pedoman dari penelitian yang akan dijalankan nantinya. Pedoman-pedoman tersebut berisi teori tentang bagaimana mengenali bentuk pendekatan dalam sebuah penelitian, metode penelitian, pemilihan judul yang tepat, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, studi pustaka, dan kerangka berpikir, hipotesis, jenis dan sumber data, teknik dan instrumen penelitian, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dan terakhir di bab 11 itu penelitian tindakan kelas sampai dengan bab 14 itu tentang panduan penyusunan proposal PTK. Nah, adalah sebuah kesatuan bab yang masih menjelaskan tentang teknis penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK ini memang perlu dijelaskan secara detail dan tersendiri karena melihat pada penerapan dan pada prosedurnya itu cukup rumit dan menyita banyak waktu, sehingga perlu adanya pembahasan secara lebih detail. Dan buku karya Profesor Dr. Heji Mahmud, MSI ini itu bisa mewakili penjelasan teknis dan acuan pada penelitian tindakan kelas. Nah, dalam buku ini penulis menyampaikan penjelasannya dari hal-hal yang paling dasar hingga hasil dalam suatu penelitian. Penulis menjelaskan secara baik dan fokus serta pemilihan kata yang berimbang sehingga tidak membingungkan.
dan pembaca itu dapat memahami dengan mudah isi daripada buku ini. Selain itu, keunikan dari buku MPP atau metode penelitian pendidikan karya Profesor Dr. Haji Mahmud MSI ini juga terdapat sedikit hal pendidikan yang dikaitkan dengan ajaran Islam, yaitu berupa kutipan yang dikutip dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, tetapi penulis di sini saya rasa itu kurang mencontohkan beberapa penjelasan yang ada di dalam buku. Lampiran yang berupa contoh dari sebagian penelitian itu tidaklah membantu pembaca dalam memahami penyusunan kalimat maupun kerangkanya. Nah, selain itu tidak ada kekurangan lain yang terdapat dalam buku ini karena hampir seluruhnya sudah dijelaskan secara detail oleh penulisnya ya. Kemudian saya rasa buku ini itu dapat bermanfaat bagi para pembaca selanjutnya, terutama bagi mahasiswa dan para ilmuwan yang sedang mengembangkan ruang lingkupnya dalam proses penelitian, dan dapat juga untuk mahasiswa semester akhir dalam proses penyusunan skripsi. Nah, sekian dari saya tentang buku yang telah saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.